Ini merupakan kehormatan bagi kami, bagi FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, untuk bisa memperkenalkan fakultas kami kepada para adik-adik semua, para calon-calon mahasiswa ITB. Ini langsung diberikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Tentunya lapisan yang sangat tipis, namun lapisan ini yang menjamin kita untuk hidup nyaman. Ketika kita mempelajari dinamika air laut di zaman dulu, kita bisa melihat proyeksi ke depannya. Ini adalah cabang-cabang ilmu yang ada di geologi teknik. Dan kalau kalian bosan, wah ini kuno ini, Mbak, gitu ya. Oke, kita pun menyiapkan ruangan yang seperti ini. Jadi seperti kalian pada waktu main Avatar. Tampilan 3 dimensi di daerah Pangandaran ya. Pada peta ini ditampilan ketinggian bukan hanya ditampilkan dalam warna, tapi dalam bentuk dari bangunan serta objek-objek atau unsur-unsur yang ada di permukaan bumi pun ditampilkan dengan jelas sampai detail tertentu sesuai kebutuhan. Dan BTW saya juga alumni Geo dulu waktu kelas 3 SMA sampai PTN ya. Dan berkat Pak Foster juga dulu yang pernah ngajar saya, alhamdulillah saya bisa masuk ITB juga. Saya juga dulu pernah terdaftar sebagai siswanya GO juga. Kalian itu pasti belajar tentang bagaimana cara menjawab cepat, tepat. Saya pun dulu pernah belajar di GO, waktu itu alamatnya saya, kalau tidak salah Jalan Purnawarman kalau tidak salah, itu lama sekali, tapi saya mendapatkan pengalaman yang banyak pada saat belajar di GO. Terima kasih Ganesha Operation. Nah, tadi sekilas kita bisa melihat bahwa skema untuk masuk ke FITB itu banyak ya, ada banyak skemanya. Setelah masuk itu peluangnya lebih banyak lagi, kalian bisa bukan hanya merasakan akademik atmosfer di ITB saja, tetapi juga karena kita banyak kerjasama dengan institusi pendidikan internasional juga, banyak sekali skema-skema kerjasama, summer school untuk pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Tadi sudah tahu skemanya ada banyak, setelah masuk udah tahu juga peluangnya banyak, terus udah tahu juga peluang pekerjaannya juga sangat banyak. Nah sekarang karena kalau tidak kenal maka tidak sayang, supaya sayang, jadi kami akan memperkenalkan satu demi satu semua program studi yang ada di FITB. Kita akan mulai dari meteorologi yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Prodi Meteorologi, Pak Dr. Edi Riawan, SSIMT. Nah, belakangan kan, kemarin mungkin yang pada suka nonton drama Korea, itu ada film forecasting love and weather gitu ya, langsung pada trending tuh BMKG. Nah, sekarang supaya pengen tahu, sebenarnya meteorologi itu apa sih gitu? Kenapa bisa di forecasting dan lain sebagainya? Silakan Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Bu Alvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin sebentar. Baik, perkenalkan saya Edi Riawan dari program studi meteorologi. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa itu meteorologi dan apa saja yang akan kita pelajari di meteorologi, serta kenapa kita perlu belajar meteorologi. Nah, jika adik-adik sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini melihat sebelah kanan dari slide saya ini adalah gambaran bumi yang kita tinggali, ya. Dan jika saya lanjutkan bagian kecil di bagian ujungnya, ya, di bagian kotak kecil ini, kita bisa melihat ada sebuah lapisan tipis yang menyelimuti bumi. Nah, lapisan inilah yang disebut sebagai atmosfer. Lapisan ini, kenapa saya sebut tipis? Karena hanya 1% dari diameter bumi. Tentunya lapisan yang sangat tipis, namun lapisan ini yang menjamin kita untuk hidup nyaman. Tidak hanya kalau hidup tentu oksigen ya, itu salah satu komponen yang wajib untuk makhluk hidup. Tapi juga lapisan ini ternyata menjamin kehidupan di bumi menjadi nyaman untuk ditinggali. Kenapa? Hanya karena lapisan ini temperatur bumi itu hanya berkisar 15 derajat Celcius rata-rata. Coba bayangkan jika lapisan ini kita ambil.
saya buat perhitungan sederhana. Saya rasa adik-adik masih ingat semua dengan persamaan ini. Jika kita gunakan hukum Stephen Boltzmann, dengan perhitungan seperti yang ada di atas ini, radiasi matahari kira-kira berapa, kemudian albedo bumi berapa, dan seterusnya, ternyata jika lapisan atmosfer ini kita hapus, ternyata temperatur bumi itu hanya minus 18 derajat. Tentunya kita bisa bayangkan siapa yang bisa bertahan, ya. Kalaupun perlu bertahan, kita memerlukan alat yang begitu canggih untuk bisa tetap hidup di temperatur serendah ini. Nah, inilah lapisan yang kita pelajari di meteorologi. Jika saya perbesar lapisan ini ya, menjadi lapisan yang lebih terlihat lagi, kita bakalan melihat sesuatu yang indah ya. Di sini ada beberapa warna yang mulai dari oranye, kuning ya, sampai biru tua, kemudian gelap. Nah, di domain inilah kita akan mempelajari meteorologi. Apa itu meteorologi? Ya, tentunya ilmu yang mempelajari tentang lapisan ini. Namun lebih sederhananya lagi, kita bisa singkat, kalau kita berbicara meteorologi, ingat dua kata kunci, yaitu cuaca dan iklim. Di keilmuan ini kita akan belajar yang disebut sebagai cuaca itu apa, iklim itu apa, kemudian apa yang menyebabkan adanya variasi cuaca, variasi iklim, kemudian apa yang menyebutkan perubahan iklim, dan seterusnya. Kita akan coba bayangkan dulu apa itu cuaca dan apa itu iklim. Mungkin secara teori adik-adik bisa baca di internet, namun saya lebih suka menyebutkannya ketika kita berbicara cuaca, ingat-ingat, kita ketika mau berangkat sekolah, kita ketika ingin berangkat belanja dan lain sebagainya, kita menggunakan informasi apa? Ya, ketika kita menentukan hari ini kita berangkat sekolah, oh saya bawa jas hujan karena kemungkinan akan hujan. Artinya kita berbicara tentang informasi cuaca. Kita memerlukan informasi cuaca. Namun ketika kita akan membeli suatu pakaian, seumpama adik-adik masuk FITB, kemudian mengikuti summer school di Rusia seumpama atau di Inggris, dan pada saat berangkat adalah musim dingin, adik-adik akan menentukan saya akan membeli pakaian yang cenderung hangat. Dan kemudian adik-adik tinggal di sana, tentunya pakaian-pakaian berikutnya yang adik-adik akan beli adalah pakaian-pakaian yang hangat. Nah, informasi apa yang akan kita gunakan ketika kita akan membeli sesuatu? Tentunya informasi kondisi rata-rata dari cuacanya, yaitu informasi iklim. Jadi sederhananya, kita akan mempelajari sesuatu yang berubah setiap hari, berubah di setiap tempat, ya, dan juga kita akan mempelajari sesuatu yang jangka panjang, dan mungkin juga ada perubahannya. Itu sudah terbukti saat ini, ya, melalui kajian-kajian perubahan iklim. Nah, dua hal itulah yang akan kita pelajari dalam bidang atau ilmu meteorologi. Nah, kalau kita perbesar lagi, ya, lapisan ini menjadi beberapa bagian lagi. Adik-adik bisa lihat di sini mungkin saya bilang ada 10 kilo, 60 kilo, dan lain sebagainya tidak terbayang. Di sini ada analoginya, ya. Kurang lebih ini ada lapisan yang disebut sebagai troposfer. Di sini makhluk hidup rata-rata tinggal ada di lapisan ini, kurang lebih di 10 kilo. Batasnya apa? Batasnya adalah ketika adik-adik naik pesawat terbang. Ketika adik-adik naik pesawat terbang, adik-adik masuk ke lapisan yang disebut sebagai stratosfer. Kemudian kalau adik-adik lihat meteor, itu udah lapisannya lebih di atas lagi. Kemudian setelah itu, ketika adik-adik bertanya-tanya tentang kehidupan di luar angkasa, ya, ada stasiun luar angkasa dan lain sebagainya, itu sudah masuk domainnya luar angkasa. Nah, di lapisan ini, di lapisan yang ada kehidupannya, kemudian aktivitas penerbangan dan lain sebagainya, itu ada yang sangat menarik, sangat dinamik, dan bisa dikatakan paling rumit untuk dipelajari. Karena di sini semuanya bercampur, semuanya bergerak, dan lain sebagainya. Nah, lapisan inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian kami. Walaupun tidak sedikit juga dari dosen kami, alumni kami yang mempelajari di lapisan atasnya. Nah, di lapisan ini adalah lapisan yang paling indah di bumi. Adik-adik bisa menemukan sesuatu yang indah seperti gambar ini, ya. Ini adalah awan cumulonimbus, ya, awan yang biasanya memicu bencana, ya, awan yang biasanya menciptakan hujan yang sangat lebat, ya. Kemudian awan yang biasanya juga menghasilkan gambar yang indah seperti yang salah satu yang diambil oleh salah satu alumni kami, ya. Ini Pak Hengki Eko Putra, ini adalah ketua alumni dari meteorologi, ya. Nah, tapi kalau adik-adik gali lebih dalam lagi, ada apa nih di dalam awan ini?
Saya coba ambil potongan awan dengan luas 1 km persegi dan ketebalan 1 km ya, atau 1 km kubik. Pertanyaannya sederhana. Berapa kira-kira massa air yang ada di awan ini? Ternyata dalam ukuran 1 km kubik kita bisa menemukan air sebesar 500 ton. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa benda seberat ini melayang di udara? Tentunya proses fisika ya yang ada di proses fisika, mikrofisika dan lain sebagainya yang menentukan air seberat 500 ton ini akan melayang. Nah, itulah yang akan kita pelajari salah satunya. Namun tidak sekedar hanya menghitung juga, karena kadang-kadang cuaca yang di awan yang sama juga yang sering menimbulkan bencana, kadang-kadang cuaca juga mengakibatkan berbagai macam fenomena yang merugikan. Ini menjadi tantangan kita bersama di Indonesia. Kenapa Indonesia bisa mengalami bencana yang dahsyat ya, kita masih belum lupa dengan kurang lebih 1 tahun yang lalu, April 2021, salah satu wilayah kita pertama kalinya terkena siklon tropis yang biasanya tidak hadir di Indonesia. Kok bisa siklon tropis tidak hadir di Indonesia? Itu kita pelajari juga di meteorologi. Kok sekarang bisa? Itu juga kita pelajari di meteorologi. Nah, bencana ini tidak hanya bencana ini, namun kalau adik-adik ada yang suka sejarah, adik-adik bisa lihat jauh ke belakang. Ada berbagai macam, kalau saya mengatakan pembelokan sejarah, ya, yang pada saat itu tidak terduga dan tidak terpahami dengan baik. Kok bisa Mongol gagal invasi ke Jepang? Ternyata setelah digali lebih lanjut, ternyata ada kaitannya dengan aktivitas siklon tropis di perairan Jepang. Kemudian kalau adik-adik mungkin sekarang masih mendengar ya, setiap kali membuka media ada invasi Rusia ke Ukraina. Mungkin adik-adik bisa tarik mundur kurang lebih 2 abad yang lalu ya, ketika Napoleon menyerang Rusia itu gagal, itu juga erat kaitannya dengan fenomena atmosfer atau fenomena di bidang meteorologi yang masih belum dipahami. Begitu pula 100 tahun kemudian Hitler juga gagal menyerang Rusia, itu juga erat kaitannya dengan fenomena di meteorologi. Tidak hanya itu, ada banyak tantangan baru lagi di kondisi saat ini, di lingkungan saat ini dengan pembangunan yang luar biasa. Kita kenal ada polusi udara yang kemana-mana ya. Nah, daerah mana yang paling mungkin atau paling besar terkena polusi? Tentunya perlu kita rencanakan dengan baik. Agar apa? Agar tidak mengganggu aktivitas manusia. Nah, kondisi lingkungan ini tentunya tiap harinya akan berubah. Ya, tergantung dari apa? Tergantung dari kondisi cuacanya juga. Lebih lanjut, polusi udara ini akan memicu apa? Memicu adanya perubahan iklim. Karena apa? Karena polusi udara ini salah satunya mengandung yang disebut sebagai gas rumah kaca. Yang tadinya kalau di slide awal saya, itu digunakan untuk melindungi bumi agar temperaturnya hangat. Tapi gara-gara polusi udara ini semakin lama semakin tebal, malah jadinya sekarang kepanasan. Dan dari panas itu macam-macam bencana akan muncul, ya. Nah, itu harus kita waspadai sedini mungkin, secepat mungkin agar kita bisa mempersiapkan generasi berikutnya lebih baik agar siap menghadapi kondisi masa depan dari perubahan iklim global. Di masa lalu ternyata keilmuan cuaca, keilmuan iklim itu juga menginspirasi perkembangan dari sebuah teknologi. Ini adalah komputer pertama digital di dunia ya, yang disebut sebagai ENIAC. Ketika komputer ini jadi, kemudian pertanyaannya, nih kita sudah punya komputer yang besar, kira-kira untuk menghitung apa? Cari perhitungan yang rumit. Dan ternyata perhitungan yang rumit ini salah satunya adalah perhitungan prediksi cuaca. Oleh karena itu, salah satu uji coba pertama dari penggunaan komputer ini adalah untuk memprediksikan cuaca. Dan di tahun itu, di kisaran tahun 1948, komputer ini masih gagal untuk memprediksikan cuaca. Dan hingga saat ini pun itu masih menjadi PR besar. Oleh karena itu, kalau adik-adik lihat ada server besar, ada komputer besar, itu kira-kira untuk apa? Ya, kurang lebih itulah yang kita gunakan untuk memprediksikan cuaca dalam beberapa hari ke depan, hanya beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, salah satu targetannya juga ketika adik-adik nanti belajar di FITB,
khususnya di meteorologi, salah satu yang harus adik-adik kuasai adalah menguasai teknologi agar mampu melakukan perhitungan, melakukan simulasi, melakukan prediksi dengan seakurat mungkin dan sebaik mungkin. Saya coba ambil sejarah yang lain, yaitu sejarah terkait dengan salah satu aliran udara di subtropis sama di dekat kutub sana, yaitu yang disebut sebagai jet stream. Ini aliran udara apa? Ini aliran udara dari arah barat menuju ke arah timur. Sepanjang tahun akan terus mengalir ke arah timur. Dan walaupun tempatnya berpindah-pindah. Aliran ini secepat apa? Adik-adik bayangkan Valentino Rossi. Itu kecepatan aliran ini. Kurang lebih 300 km per jam di atas sana. Nah, aliran ini beberapa kali menginspirasi umat manusia ya untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya apa? Mempermudah penerbangan. Ketika ada pilot-pilot, memang ini beresiko, tapi beberapa pilot melakukan uji coba untuk melakukan penerbangan melalui aliran ini, dan hasilnya mereka mempercepat jarak tempuh, ya, mempercepat waktu tempuh, ya, dari negeri yang di sebelah barat menuju ke negeri sebelah timur. Salah satu contohnya itu dari Jepang menuju ke Hawaii. Di satu sisi lain, ternyata sempat juga digunakan untuk peperangan ya, walaupun akhirnya gagal ya, syukurnya gagal. Kalau tidak gagal, adik-adik bisa bayangkan ini ada ribuan balon yang diluncurkan oleh Jepang ya, yang balon itu diberikan bom di bawahnya, kemudian terbang dari Jepang dan tersebar di daratan Amerika. Untungnya pas waktu itu akurasinya masih rendah, sehingga bom-bom itu tidak banyak menimbulkan korban jiwa. Di sisi lain, cuaca, iklim juga memberikan harapan masa depan. Kita tahu polusi udara tadi yang menyebabkan perubahan iklim itu karena apa? Karena kebutuhan kita akan industri dan kebutuhan kita akan energi. Tentunya ketika kita ingin menanggulangi hal itu, kita perlu salah satu alternatif untuk energi masa depan. Dan jawabannya juga ada di keilmuan meteorologi, yaitu energi matahari dan energi angin. Tentunya semua ini tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di meteorologi, dan tidak hanya kita berbicara tentang misteri masa lalu, tentang misteri fenomena alam, kita tidak hanya berbicara keindahan saja, kita juga tidak hanya berbicara sejarah, meratapi bencana dan lain sebagainya, tapi juga di sini kita wajib untuk mengungkap, memahami apa yang ada di balik semua itu, tentunya dengan keilmuan kita, tentunya dengan sains, kemudian berusaha untuk mengelolanya. Agar apa? Agar kita bisa lebih banyak berkontribusi untuk, adik-adik bisa lihat di sebelah kiri, ini area atau domain atau bidang yang bisa kita jadikan sebagai target untuk berkontribusi. Perhubungan, penerbangan, ya, kemudian tentang sumber daya air dan lain sebagainya. Kalau adik-adik lihat BMKG, ya, logo BMKG sebelumnya itu dekat dengan logo Departemen Perhubungan di masa lalu, ya. Itu kenapa? Karena BMKG memang di awalnya itu dilahirkan untuk mendukung keperluan dari perhubungan. Dan sekian luas bidang ini tentunya tidak bisa kita fokuskan untuk berkontribusi di seluruh bidang ini. Oleh karena itu, saat ini dalam 10 tahun ke depan, kami Prodi Meteorologi akan mencoba fokus ke 4 bagian terlebih dahulu, ya, yang kami anggap sebagai bagian atau bidang yang urgent, yang penting untuk diselesaikan. Kalau bisa, semoga bisa, ya. Yaitu apa? Bidang kebencanaan, bencana hidrometeorologi, bencana paling sering yang terjadi di Indonesia. Setahun bisa ribuan kali terjadi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Padahal jumlah kita masih sedikit, ya. Kemudian selanjutnya apa? Terkait dengan kerusakan lingkungan yang ujungnya adalah perubahan iklim. Dan tentunya kita tidak hanya bicara bencana dan kerusakan lingkungan saja, kita juga harus kontribusi di solusinya, yaitu dengan memberikan apa? Memberikan alternatif solusi khususnya untuk bidang energi, yaitu energi ramah lingkungan atau energi baru dan terbarukan. Dan semua itu adalah pekerjaan yang rumit. Oleh karena itu kita harus mempercepat proses belajar kita, proses riset kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi-teknologi yang maju. Seperti contohnya adalah komputer. Setidaknya nanti semoga bertambah ketika adik-adik masuk ke Prodi Meteorologi, setidaknya adik-adik akan diajarkan untuk menjalankan 64 prosesor sekaligus untuk melakukan perhitungan. Itu yang kami miliki.
besar sekali. Enggak, itu kecil sekali dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh negara maju. Tapi setidaknya adik-adik punya pengalaman untuk menggunakan teknologi-teknologi tinggi dalam melakukan pengolahan data, dalam melakukan simulasi, dan lain sebagainya. Dan kenapa adik-adik saya harapkan bisa bergabung kami di Prodi Meteorologi, ya, bergabung dengan kami di Prodi Meteorologi, karena sejujurnya kami masih prodi yang kecil. Kami baru berumur 24 tahun dengan nama meteorologi, sebelumnya namanya adalah geofisika meteorologi. Kami hanya terdiri dari 17 dosen, 159 mahasiswa, dan baru 500-an alumni. Di prodi yang kecil ini, kami mendapatkan 4 tantangan besar dan area kajian yang begitu luas, yaitu kalau Pak Agus tadi menyebutkannya dari London sampai Rusia, saya menyebutkannya 1/5 ekuator, di mana 1/5 ekuator ini adalah data siklon tropis. Kalau adik-adik lihat di slide saya, adik-adik bisa lihat ini adalah area yang paling aktif dinamika atmosfernya, yang paling rumit untuk dipelajari. Di area yang rumit ini, 1/5 ekuator, kita harus ikut kontribusi, harus memiliki kontribusi yang besar. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya harapkan adik-adik termotivasi untuk bergabung dengan kami, untuk ikut kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang meteorologi di Indonesia. Tentunya apa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini masih belum lengkap, oleh karena itu saya undang adik-adik sekalian untuk mengunjungi official YouTube Prodi kami. Di sini ada kurang lebih 60-an karya mahasiswa melalui tugas akhirnya, melalui skripsinya yang sudah dikemas dalam bahasa yang lebih sederhana. Semoga bisa memberikan gambaran apa yang kita pelajari di Prodi Meteorologi. Selain itu, ada beberapa produk yang dibuat oleh mahasiswa untuk memudahkan masyarakat umum melihat meteorologi. Jadi ini sudut pandang mahasiswa, saya rasa masih lebih dekat dengan adik-adik sekalian. Adik-adik bisa download, bisa lihat buku-buku yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa kami, ya, untuk dipelajari lebih lanjut agar lebih mengenal lagi apa itu meteorologi. Selain itu juga terkait dengan keindahan, tahun lalu kami Prodi Meteorologi bersama mahasiswa dan bersama alumni mencoba mengumpulkan awan, foto-foto awan, kemudian mencoba memberikan kata-kata yang indah, penjelasan singkat, semoga bisa digunakan oleh adik-adik sekalian, baik untuk profil di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Silahkan, itu gratis dan bisa di-download melalui link berikut. Dan tentunya masih banyak produk yang ada, dan ini semuanya sudah ada linknya. Nanti PDF-nya akan saya share. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan saya tunggu di FITB di Prodi Meteorologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi.